Di beberapa hari terakhir ini banyak yang menanyakan di kolom komentar Mimin di channel TNT Max ataupun TNT Corner, ada nggak sih berita soal Peko pindah ke Yamaha, dan tolong bahas bang soal Peko pindah ke Yamaha. Karena sudah banyak yang meminta, hari ini kita akan bahas dan kita coba kulik-kulik dari mana asal berita itu dan di mana berita itu beredar. Karena jika Peko pindah ke Yamaha, mungkin ya itu adalah sebuah kejutan besar. Karena Peko bisa dibilang besar di Ducati sejak awal, dan Peko lah yang menjadi salah satu bagian pendevelop motor Ducati. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Oke, kita mulai pencarian dari sini. Peko. Nah, ini udah banyak. Di search engine tuh sebenarnya udah banyak soal Peko gabung Yamaha ya, ada beberapa. Kita langsung ke keyword yang ini dulu. Coba kita cari. Ini ada dari neutralnews.com. MotoGP geger, rumor transfer Banaya ke Yamaha. Oke, ini berita utamanya dari media Indonesia ini, kalau neutralnews.com. Kalau dari namanya ya, ini sepertinya Indonesia. Coba nanti kita buka. Kalau dari ini blog yang lumayan udah lama membahas tentang MotoGP, yaitu ridertua.com, ini tidak membahas soal Peko ke Yamaha. Nih, ini kata Peko usai dirumorkan gabung Yamaha. Ini dari metropolitan.id, ya pasti Indonesia ini. Ini dari channel YouTube yang kemarin Mimin cari-cari, memang banyak di channel ini yang membahas tentang soal Yamaha, soal Peko gabung Yamaha. Ini Peko siap gabung Yamaha. Ini belum kita buka semua ya, kita list dulu. Ini Peko siap hengkang ke Yamaha dari Metropolitan lagi, sama seperti yang di atas ini. Oh sorry, ini kemudian ini pembalap senior, ini sama kayak Simbah Balap. Pembalap senior ini kayak mirip-mirip ya, tapi nggak tahu, hanya kayaknya mirip-mirip karena ada balap-balapnya juga. Sama new surprise baru, Yamaha officially bring in Peko, membawa Peko masuk. Belum kita buka. Akhirnya Peko pindah ke Yamaha. Ini Simbah Balap juga nih. Peko Banaya bergabung dengan Yamaha ini dari TikTok. Belum tahu ininya apa. Terus ini lagi pembalap senior. Kita ke page 2. Kalau dari Rider Tua emang nggak ada. Bola.net. Tolak Yamaha, Peko Banaya ingin bela Ducati. Ini tahun 2020. Resmi Peko Banaya merakat ke Yamaha. Ini juga dari Simbah Balap. Internal Ducati, ini gas no limit, merasa dikhianati. Peko Banaya akan gabung Yamaha, ini gas no limit. Media-media Indonesia ya, rata-rata ya. Obrolan MotoGP, Peko move to Yamaha support by. Obrolan tuh, dari kata obrolan ini bisa dibilang ini bahasa Indonesia ya. Gridauto.com 2024.
balap motor ini waspadai kebangkitan Quartaro. Tidak ada, rata-rata tidak ada oh ini ada lagi, Gempar, Pecco, Banaya resmi gabung Yamaha. Kalau di setahu Mimin ya, di situs resmi MotoGP-nya atau di statement resmi dari Ducati ataupun dari Pecco Banaya sendiri, belum ada kata resmi. Bahkan rumor pun belum ada. Di media Eropa belum ada rumor sama sekali soal Pecco gabung Yamaha. Kalau Martin ada, kalau Pecco sama sekali nggak ada, bisik-bisik pun nggak ada. Tapi ini sejauh yang Mimin tahu ya. Barangkali ada di luar sana untuk wartawan-wartawan olahraga yang sudah tahu lebih dulu, itu Mimin mungkin telat dapat infonya. Tapi biasanya Mimin yang mengambil referensi dari media-media terdekat MotoGP, media-media resmi partner MotoGP, memang sejauh ini belum ada pembicaraan soal Pecco ke Yamaha. Yang beredar yaitu kebanyakan di media-media Indonesia. Oke, kita balik ke page 1 dulu. Kita buka dulu di sini untuk salah satu yang memberitakan ini dari Netral News ya. Kita coba cari referensinya dari mana. Tidak ada ya. Mungkin masih sebatas rumor. Biasanya kalau ada referensi itu media akan menampilkan bahwa bersumber dari wawancara MotoGP.com atau Speedweek.com atau Crash.net atau Paddock GP atau GP1, begitu, biasanya begitu. Nah itu setahu Mimin itu media-media yang terintegrasi atau sudah lama berpartner dengan kiprah MotoGP. Kita buka dulu dari sisi beritanya. Dari Bola Sport juga tidak ada dengan keyword Pecco gabung Yamaha. Tidak ada. Jadi sejauh ini mungkin masih di lingkup Indonesia untuk berita-berita ini. Oke, coba kita cari di video. Ini berarti kan basicnya video ya. Ini channelnya ini pembalap senior, Simbah Balap, obrolan GP, zona. Ini tapi tidak mengatakan ke ini ya. Pecco will soon leave to Yamaha. Ini obrolan GP sama kayak tadi. MotoGP Today yang mengatakan fix tadi ya. Rata-rata kayaknya dari channel Indonesia deh. Kalau dari namanya ya, ini kan bahasa Indonesia nih. Kalau Cak Iwan enggak. Ini bukan soal Pecco ke Yamaha. Oke, dari video kita ke keyword yang lain. Coba, kalau Pecco itu kan nama sebutan ya, kita pakai nama resminya. Francesco Bagnaia. Gabung Yamaha ya. Coba pakai ini dulu. Ya, masih sama. Ke berita dulu. Tidak ada sejauh ini. Kalau page 1 sudah sampai 2024, biasanya page 2 akan lebih lama lagi biasanya ya. Ini yang 23 jam yang lalu
Ini dari sama yang kayak media tadi, netralnews.com yang dari Indonesia sepertinya. Video ini juga sama, channelnya juga sama. Martin gabung Honda RC ini kemarin di channel kita TNT Corner sama TNT Max sudah bahas, tapi masih sejauh rumor, itu belum ada fix pernyataan. Di media Eropa, di media Eropa pun juga masih rumor ya, yang mengatakan setelah kunjungan Martin ke Le Mans kemarin, ya menjanjikan. TikTok ini yang TikTok yang tadi ya, Miput ID, ini berarti Indonesia ya. Belum ada. Coba kita ganti keyword. Peko Banaya move. Nah ini move to Yamaha. Kita coba. Jadi ini Mimin nggak login ya, biar tidak ada referensi, biar masih fresh. Nih radar Bali, rumor kepindahan Banaya ke Yamaha kian santer beredar. Ini radar Bali itu jelas Indonesia ya. Stories to Heal for Peko. Nah ini bahasa asing nih. Coba. Tapi ini pakai AI ya. Pakai AI, subscribernya masih segini. GP Breakdown ini kayaknya channel baru berarti. Dari komen-komennya, suara atau visual secara signifikan diedit atau dibuat secara digital. Jadi ini pakai AI ya. Bukannya membedakan, cuman akan lebih biasanya kalau Mimin sih lebih suka media-media yang pakai voice over asli. Oke, coba lihat lagi. Tolak pindah ke Yamaha ini 2020 ya. Oke, sekarang kita langsung ke tembak aja ke media-medianya. Crash.net, Francesco. Oke. Tidak ada. Dari Crash.net tidak ada. Coba kita dari media Spanyol, Motosan, Sandat Spanyol. Tidak ada, malah tidak ada ini. Coba kita dari AI. Francesco Banaya kemungkinan besar tidak akan pindah ke Yamaha. Motosan.is. Saat ini Banaya adalah pembalap Ducati, merupakan juara dunia. Pindah ke tim lain seperti Yamaha, apalagi tim satelit, tidak masuk dalam kemungkinan besar. Ini ya, sebenarnya sudah di generatif sama AI. Cuman ya kita harus lebih jeli lagi cari berita lain. Barangkali ada nih. Kenapa bisa ada rumor seperti itu? Dari gp1.com. Coba ada nggak? Tidak ada yang mengatakan Francesco Banaya move to Yamaha.
gp.com sudah. Speedweek. Ini masih channel yang tadi ya. Speedweek tidak ada. Oh, ini salah ketik ya. Nah, potential move to Yamaha has been a topic of discussion, particularly in light of Marquez arrival at Ducati while Bagnaia currently contracted with Ducati. Speculation about his future, including a possible to Yamaha, has been circulating. However, no official confirmation of Yamaha move to Yamaha has been public. Jadi, no official confirmation of Yamaha move to Yamaha has been made public. Tidak ada. Nih, rumor and speculation. There have been rumors and speculation about Bagnaia potentially leaving Ducati and joining Yamaha, but these have not been officially confirmed. Lack of confirmation as of May, tanggal 16 hari ini, there is no official confirmation that Francesco Bagnaia will be moving to Yamaha. Jadi sejauh ini tidak ada konfirmasi. Apalagi MotoGP.com ya, udah pasti nggak ada. Oke, sepertinya nggak ada sih media-media luar yang membahas soal Pecco Bagnaia pindah ke Yamaha. Kalau media Indonesia memang beredar ya beberapa ya. Soal benar atau tidak itu masih sebatas rumor, karena rumor pun belum ada sumbernya ya dari media luar. Jadi sepertinya masih beredar di sini-sini. Cuman kita tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak, karena ada banyak hal yang kita tidak tahu yang terjadi di dalam sirkulasi pedok MotoGP sana, pembicaraan seperti apa. Karena kontrak-kontrak seperti ini biasanya memang dibicarakan di belakang layar, sama sekali tidak tersentuh media soal rahasia-rahasia seperti ini. Seperti kemarin tiba-tiba Martin ke Aprilia, Bastianini ke Tech 3, ini sebelum ada deal memang berita itu tidak tercium oleh media. Sekarang ke analisis, kira-kira bisa nggak sih Pecco bakal pindah ke Yamaha? Ya, ini kita ke sesi analisis bagaimana kira-kira kemungkinan kepindahan Pecco ke Ducati itu memungkinkan atau tidak. Kalau dilihat dari performanya, memang performa Pecco ini sedang turun ya, karena tidak sesuai atau tidak cocok dengan gaya balapnya dengan GP25. Tapi bukan berarti dengan hanya 6 kali race dan ada di posisi ketiga itu akan membuat Pecco langsung aku ingin pindah ke Ducati. Sepertinya itu masih jauh dari opsi ya. Opsi pertama mungkin Pecco akan menyesuaikan diri agar bisa membalap seperti Marc Marquez, walaupun itu pasti nanti ada plus dan minusnya. Kemudian opsi kedua adalah Pecco akan kembali ke GP24 dulu. Jika memang GP25 sama sekali tidak ada yang bisa digunakan secara kelebihan atau tidak lebih banyak kelebihannya daripada GP24. Karena GP24 sudah terbukti bagus ketika dipakai Morbidelli maupun Alex Marquez yang menjadi nomor 2, bahkan lebih baik dari Pecco. Dan opsi ketiga mungkin adalah baru menjajaki kemungkinan transfer. Itu pun paling dekat mungkin tahun 2027 ya. Karena perubahan regulasi. Karena tahun 2026, 1 tahun lagi, sepertinya Yamaha masih dengan kontrak-kontraknya yang pembalap sekarang. Dan jika pun itu di Pramac, kemungkinan kecil untuk Pecco mau pindah ke tim satelit dari tim Ducati pemenang, kemudian pindah ke Yamaha yang masih sekarang ada di posisi keempat klasemen konstruktor dan statusnya Pramac itu satelit. Sepertinya mungkin tidak masuk dalam opsi ya, itu opsi-opsi terakhir yang mungkin akan dipilih. Kalau Martin masih mungkin karena Martin punya koneksi dengan Pramac. Toprak masih mungkin, itu nama-nama yang lebih santer terdengar. Acosta masih mungkin. Untuk menyambut generasi Acosta bakal ke Yamaha Factory di tahun 2027, jadi mungkin dia bisa transisi dulu.
Tapi Akosa juga dilekatkan dengan Honda, Toprak juga ada, bahkan Martin juga dengan Honda. Jadi yang mungkin agak lebih mungkin adalah jika Peko memilih opsi pabrikan. Mungkin pabrikan yang saat ini tersedia adalah Honda, dan hampir tidak mungkin Peko menggantikan Marini di kursi Honda. Pasti jelas karena kontraknya pun Peko masih akan sangat menghargai Ducati dan akan tidak masalah jika tahun ini kalah dari Marc Marquez menggunakan GP25, karena tahun kemarin pun juga kalah dari Martin. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalah transfer Peko. Bagaimana sebenarnya potensi GP25 ini di Ducati? Karena sejauh ini, para pembalap Ducati yang bisa memaksimalkan GP25 hanya Marc Marquez. Benarkah motor ini memiliki potensi yang setara dengan yang digunakan Marc Marquez? Atau memang hanya Marc Marquez lah yang paling bisa memaksimalkan potensi GP25 ini? Karena jika tidak, mungkin di tahun 2026 nanti ketika mesin sudah dihomologasi di Februari sebelum dibekukan, maka berarti para pembalap Ducati lainnya juga akan menggunakan GP25. Jika mereka akan kesulitan seperti Peko, ya bisa dikatakan Ducati tidak akan lebih moncer dari GP24 yang sekarang. Kemungkinan dari tim-tim pabrikan lain yang sudah mulai naik, persaingan akan semakin menarik. Untuk tontonan MotoGP ini jelas menarik, tapi untuk Ducati sendiri kita tidak tahu. Kecuali Peko di tahun ini bisa menemukan develop yang bagus, Peko bisa menyesuaikan diri ataupun motornya bisa disesuaikan dan lebih di-upgrade lagi untuk bisa semaksimal GP24 yang memang sudah terbukti maksimal dengan Alex Marquez. Jika memang potensinya lebih baik GP25, seharusnya GP25 yang dalam status adalah upgrade dari GP24 seharusnya lebih baik dari GP24. Tapi seperti yang kita tahu bahwa di GP23 seperti GP22 kemarin, GP23 walaupun statusnya adalah upgrade itu tidak lebih bagus dari GP22. Dan di GP23 hanya Peko dan juga Martin yang bisa memaksimalkan. Walaupun waktu itu musuhnya adalah GP22 yang notabene lebih mudah dikendarai. Dan mungkin GP25 ini seperti hal yang sudah terjadi sebelumnya, para rider selain Marc Marquez akan kesulitan menggunakan GP25 di tahun 2026 nanti. Secara tontonan pasti akan menarik, tapi secara dari sisi Ducati, ya itu tidak tahu, tergantung dari mana Ducati mengatasi ini. Karena jika Ducati dapat mengatasinya, seperti yang dikatakan Tardosi dan Gigi D'Allegna belakangan ini, bahwa Ducati akan membantu Peko dari segi mental maupun dari segi teknis, maka jika itu berhasil, nantinya GP25 yang akan digunakan di tahun 2026 itu pastinya akan bisa mengimbangi atau lebih baik dari yang versi sekarang yang digunakan oleh Peko, yang membuat Peko kesulitan. Meskipun Marquez tidak kesulitan. Tapi memang kita akui, skill Marc Marquez memang seperti itu. Marc Marquez bisa memaksimalkan motor bahkan dari 100% kemampuan motor, Marc Marquez bisa memaksimalkan hingga 120%. Tapi pembalap lain tidak tahu. Di mana Ducati ada 6 pembalap, jika hanya satu pembalap yang bisa memaksimalkannya, berarti 5 akan tidak memiliki hasil yang sama dengan Marc Marquez. Bukan salah Marc Marquez, tapi memang para teknisi dan insinyur di Ducati harus melihat secara level standarnya itu ada di mana. Sehingga sebelumnya tidak ada Marc Marquez, para pembalap dengan skill yang rata-rata, mereka memang sangat bisa kencang karena motornya sudah sangat baik. Jadi Ducati membangun motor yang baik untuk gampang dikendarai oleh para pembalap. Nah sekarang dengan pembalap yang bisa memaksimalkan motor, dasar motor ini menjadi abu-abu. Dengan dasar motor yang abu-abu, maka jika pembalap tidak memiliki skill yang sama dengan Marc Marquez, terlihat seperti Peko sekarang mungkin akan kelihatan kesulitan. Dan mungkin beberapa orang memiliki skill yang sama dengan Peko atau bahkan di bawahnya. Kita bisa lihat dari Fabio Di Gia yang tak lebih baik dari Peko dengan menggunakan motor yang sama, meskipun statusnya adalah GP25. Bagaimana dia kesulitan, bagaimana dia memiliki hasil yang tidak lebih baik dari Peko, ini adalah gambaran para pembalap lain yang mungkin nanti akan terjadi di tahun 2026. Tapi itu semua baru prediksi, karena mungkin saja pembalap juga mengasah skillnya di tahun ini dan tahun 2026 nanti akan lebih baik dari Peko, bisa saja. So, kalau dari Mimin, simpulannya adalah mungkin rumor Peko pindah Yamaha, kalau dari keyakinan Mimin ya, masih jauh dari kata valid, meskipun rumor sudah beredar. Dan mungkin Mimin hanya akan bahas kali ini karena memang tidak ada berita sumber dari luar yang membahas ini semua. Jika nanti ada, Mimin pasti update secepat mungkin soal Peko pindah ke Yamaha. Kamu menurut teman-teman gimana? Valid nggak? Coba komen.